Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Sambil kita benar itikaf dalam telaahan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, ada dua faktor yang membentuk kenapa manusia kemudian terjerumus dalam mencari jalan pintas, ya, hal-hal yang haram. Apakah karena buruk sangkanya dia kepada Allah, ya, tidak yakin dia kepada Allah sebagai sang pemberi rezeki, ataukah lebih karena faktor dorongan hawa nafsu? Dia sudah mengetahui itu hal yang diharamkan, tapi hawa nafsunya lebih mengedepan, hawa nafsunya lebih mengemuka, sehingga akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu. Salah satu di antara yang khas daripada ulama-ulama Islam masa silam adalah mereka tidak hanya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah semata, yang berkaitan dengan hal-hal tentang agama saja, tapi para ulama Islam itu juga punya pengetahuan dalam hal kesehatan. Dan ini penting, karena kesehatan fisik, kesehatan tubuh itu akan menopang, akan membantu kita semakin sempurna dalam beribadah. Jadi jangan dibayangkan bahwa seakan-akan ulama Islam itu ya hanya ibadah saja, ataupun ditulis tentang masalah-masalah hukum fikih saja, ataupun masalah-masalah tasawuf saja. Tapi mereka juga punya bekalan ilmu-ilmu tentang kesehatan, ya, mereka juga mengerti tentang hal itu. Makanya kalau kita baca dalam kitab Az-Zarnuji, ya, Ta'lim Muta'allim, al-ilmu ilmani katanya, ilmu fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu itu ada dua macam yang paling penting. Yang pertama itu ilmu fiqh sebagai pengetahuan tentang hal agama. Yang kedua itu ilmu tentang kedokteran ataupun kesehatan. Itu berkaitan dengan kesehatan fisik tubuh kita. Jadi jangan dikira kesehatan itu tidak penting, sangat penting, dan ulama Islam menaruh perhatian tentang hal itu. Karena dengan sehatnya fisik akan mudah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, beliau banyak menulis kitab, ya. Yang kita baca Al-Fawaid, ada Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ada I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Dan beliau menulis satu buku yang saya kira sangat penting, dan ini sekarang banyak dipelajari dan dikembangkan oleh orang herbalis, ya. Judulnya At-Tibbun Nabawi, kesehatan ala Nabi. At-Tibbun Nabawi. Jadi ditelaah oleh para ulama, Nabi itu merupakan teladan yang sangat sempurna. Cara makannya, cara tidurnya, apa yang dimakan di pagi hari, apa yang dimakan di siang hari, apa yang dimakan di malam hari, itu diatur. Kalau tidak akan kuat fisik. Seperti itu. Jangan makan yang berat di malam hari. Itu ternyata berpengaruh. Tapi kalau kita terkadang tidak memperhatikan hal itu, kita biasa makan yang berat malam hari itu, padahal malam hari itu seharusnya dia istirahat, ya. Dan tidak tidur terlalu malam, karena jam 10 malam ke atas itu harusnya hati itu istirahat, ya. Nabi biasa jam-jam setelah itu tidur, dan di tengah malam beliau bangun, ya. Nabi bilang kita biasa terbangun sampai tengah malam, dan itu mengganggu kesehatan hati kita, diver dan lain sebagainya. Nah, hadirin mulaqah, jadi perhatian Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu tidak hanya pada bagian kesehatan hati secara ruhi, ya, secara spiritual, tapi juga penting kesehatan hati secara medis, secara kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan fisik itulah nanti akan menopang kita dalam bagus dan baiknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Ibnu Qayyim At-Tibbun Nabawi itu disebutkan segala organ-organ tubuh, ya, dan apa yang menjadi pantangan-pantangan untuk dimakan, ya. Mungkin tidak bisa kita kupas satu persatu, tapi sekali lagi hal ini penting, ya. Penting untuk diketahui oleh setiap muslim bahwa pengetahuan itu bukan hanya milik medis barat saja, tapi sebenarnya ulama-ulama Islam sudah jauh lebih dahulu mengetahui apakah dari hasil eksperimenkah, apakah hasil daripada pengetahuan-pengetahuan terdahulukah, dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi makanan yang kita makan itu penting untuk menguatkan fisik kita dan menghindarkan kita daripada penyakit. Maka sangat penting diperhatikan asupan gizinya, tidak berlebihan, ya. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, ya. Ada dua kata, ya. Yang pertama, tusrifu ini artinya makan melampaui kapasitas yang kita punya. Itu tusrifu. Jadi seharusnya kalau dalam sabda Nabi itu kan sepertiga itu harus ada ruang untuk udara,
Sepertiga itu ruang untuk makanan, dan sepertiga itu ruang untuk air. Harus ada seimbang itu. Tapi terkadang ketika tusrifu ini melampaui apa yang kita sanggup, sehingga memberatkan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin mulai Allah. Jadi ini perhatian para ulama dahulu tentang pentingnya menjaga kesehatan hati, karena sumber dari segala penyakit itu ada di hati. Itulah kenapa Nabi katakan dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Ya, jika itu baik maka baiklah dia, jika tidak baik, tidak baiklah seluruhnya. Allahul qalbu, ya, ada yang mengatakan itu adalah jantung. Karena kita tidak tahu apakah kalbu yang Nabi masukkan itu adalah ruh. Karena kalau ruh kan tidak tahu kita ruh itu di mana posisinya, tapi setiap kita punya ruh di dalam ini. Dan kalau ruh itu tidak ada lagi maka matilah kita. Ada yang memahaminya sebagai jantung, ada yang memahaminya sebagai lever. Yang jelas segala bentuk fisik itu kalau itu terkena penyakit membuat kita tidak sehat. Bahkan bisa jadi kita akan meninggal. Jadi ini perhatian pertama para ulama, dan saya kira siapapun kita penting membekali diri dengan pengetahuan hal-hal tersebut supaya tetap bisa prima, sehat bahkan di usia tua, bukan hanya prima dalam hidup, sehat dalam hidup, dalam berkeluarga, tapi juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mesti harus diperhatikan juga adalah sumber perolehan. Ini yang paling penting. Dari mana didapatkan harta tersebut? Dari mana didapatkan makanan tersebut? Karena Nabi sudah mengatakan, ma dabata min haram fannaru aula bih. Setiap bagian tubuh kita yang tumbuh dari zat yang haram, maka api neraka yang lebih layak dengannya itu. Nauzubillah. Jadi ini penting untuk kita waspada, berhati-hati. Mungkin kita insya Allah tidak akan tersentuh dengan haram secara zat. Mungkin kita tidak akan tersentuh dengan haram secara zat. Misalkan katakanlah dihidangkan makanan, babi panggang misalkan, nauzubillah, kita tidak akan pernah menyentuh itu, karena kita yakin sebagai muslim diharamkan hal seperti itu. Tapi jika seandainya makanan dihidangkan itu diperoleh secara haram, apakah kita bisa menahan diri untuk tidak memakannya? Apakah dari unsur riba kah, unsur gharar kah, dan lain sebagainya. Makanannya halal, zatnya halal, ayam panggang misalkan, tapi dari perolehan secara harta yang ribawi dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita jaga dan perhatikan betul. Tidak hanya secara zat haram, tapi juga dijaga dan diperhatikan harta itu secara perolehannya. Apakah dari sumber-sumber yang haram, ataukah sumber-sumber yang dibolehkan atau dilarang dalam agama. Nah, saya ingin mengutip sebuah kisah. Ini penting sebagai pelajaran bagi kita. Sahabat Nabi bernama Abu Bakar itu pernah didatangi oleh seorang budaknya. Seorang budaknya datang kepada Abu Bakar membawa makanan. Terkejut Abu Bakar, lama sekali kamu tidak pernah datang. Kenapa? Kemana kamu? Saya sudah lama pulang kampung. Lalu saya ada rezeki, saya bawa ke sini Abu Bakar. Lalu dihidangkan makanan. Nah, karena Abu Bakar dibawakan makanan, ya siapapun itu akan makan lah pasti, untuk menghormati apa yang sudah dihidangkan. Lagi makan-makan begitu, Abu Bakar tanya, apa pekerjaanmu sekarang? Dan dari mana kamu bawa makan ini? Nah, Abu Bakar itu sambil makan itu. Lalu kata ini, saya belum ada pekerjaan yang tetap sekarang Abu Bakar. Tapi setelah sama lama itu saya ketemu sama orang yang dulu saya berprofesi sebagai tukang tenung. Tukang tenung itu apa? Kahan, dukun, pakai ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu hitam itu. Jadi saya ketemu sama orang ini, klien saya, pasien saya. Lama dia nggak jumpa, dia kasih rezeki, dia kasih uang untuk saya. Nah, uang itu kemudian saya beli makanan ini, saya hidangkan untukmu hai Abu Bakar. Terkejut Abu Bakar, ini dari makanan upah sebagai tukang tenung. Tukang tenung itu kan seperti dalam hadis Nabi, tidak diterima amalan seorang hamba itu 40 hari 40 malam. Karena dia berbuat syirik kepada Allah. Pakai apa itu, jampi-jampi ilmu-ilmu itu jarak jauh dan lain sebagainya itu.
Mendengar begitu langsung Abu Bakar tercekat makanan situ, dan dia tarik tangannya itu, dia ingin muntahkan. Walaupun memang agak susah, tapi dia berusaha untuk memuntahkan kembali apa yang sudah dia makan. Ya. Jadi memang itu kembali kepada iman kita. Iman kita artinya Abu Bakar sangat berhati-hati, sangat takut dengan sumber makanan. Kenapa? Karena ketika sumber makanan itu masuk dalam tubuh kita, itu yang menghalangi kita mudah beribadah. Kenapa hati kita menjadi kesat? Kenapa hati kita itu menjadi susah tunduk? Karena bisa jadi kita kurang perhatikan hal yang kita makan ini. Bisa jadi, atau berlebih-lebihan dalam kita makan. Jadi Abu Bakar langsung berusaha untuk memuntahkan apa yang dia ini, walaupun tidak ini. Karena Abu Bakar takut sekali, karena dia langsung katakan kullu ma nabata min haram fannaru aula bih, kata Nabi. Setiap bagian tubuh kita yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih layak kepadanya. Jadi inilah yang menjadi perhatian kita semua, agar kita memperhatikan tidak hanya haram secara zat, tapi juga mesti diperhatikan dari perolehan. Tidak perlu dicari dari mana ini. Ya, kalau dari bekerja ya hak kita itu sudah. Misalkan bukan dari hasil perampasan, ya, bukan dari hasil perampokan, pencurian. Ya, tidak ada hal-hal yang diharamkan. Tapi kalau memang dari pekerjaan tidak disuruh cari, nanti ditanya lagi, Ustaz, gimana pekerjaan pegawai negeri? Itu nggak harus ditanyakan seperti itu. Kalau Anda sudah bekerja, Anda mendapatkan hak seperti itu, layak seperti itu. Tapi perolehan-perolehan yang tidak benar, apakah korupsi kah, dari ini kah, itu yang menjadi tanggung jawab seorang muslim. Ya, untuk memperhatikan jangan sampai ada masuk unsur-unsur yang haram. Karena ini menjadi perhatian. Jadi itu yang kedua, ya, bahwa setiap bagian tubuh kita yang tumbuh dari hal-hal yang haram, maka Nabi katakan fannaru aulabi. Ya, setelah yang pertama tadi bahwa ulama-ulama Islam tidak hanya memperhatikan tentang pentingnya pensucian jiwa, hati secara ruh, tapi juga pentingnya pensucian hati dan fisik secara anggota tubuh, ya, sehat secara medis dan lain sebagainya. Hal yang ketiga yang perlu menjadi perenungan kita juga, Nabi pernah mengatakan, sayati zamanun ala ummati la yubalil mar'u min aina atahu aminal halal awil haram. Jadi Nabi mengatakan akan datang suatu saat pada umatku nanti ketika seorang insan atau seorang manusia tidak memperdulikan, tidak memperhatikan lagi harta yang dia punya apakah dari sumber yang halal ataukah sumber yang haram. Itu yang kita katakan semalam, ya. Jangankan yang halal, yang haram ya susah sekarang. Kenapa keluar pernyataan seperti itu? Itu tidak layak diucapkan oleh seorang muslim. Karena seorang muslim mesti memiliki tauhid yang benar, keyakinan bahwa Allah lah sang pemberi rezeki. Ya, makanya di antara doa Nabi ajarkan, setiap rezeki yang engkau berikan kepadaku ya Allah, atau malah melalui salah seorang hamba-hambamu, faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu laka syukur. Itu yang Nabi ajarkan doa untuk kita baca setiap pagi dan petang. Ya Allah Tuhanku, apapun rezeki yang engkau berikan langsung kepadaku atau melalui perantaraan salah seorang hamba-hambamu, maka semua itu bersumber darimu ya Allah. Hanya engkau, tidak ada Tuhan melainkan engkau, tidak ada sekutu bagimu. Faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walaka syukur. Maka bagimu segala pujian dan syukur atasmu. Jadi kita mungkin sudah di penghujung zaman seperti itu, ya, ketika orang tidak memperhatikan lagi hal-hal dan ini dianggap remeh, ya. Aminal halal awil haram. Tidak perlu lagi seorang itu apakah itu dari yang halal atau yang haram, ya, termasuk menjadi perhatian kita juga sekarang ini karena banyak dimasukkan unsur-unsur yang haram itu dalam makan-makan anak-anak. Ini yang bahaya ini, ya, makan-makan kemasan. Makanya kita sebagai orang tua itu juga perlu tahu, ya, apa yang dimakan oleh anak-anak itu. Perhatikan itu. Terkadang makan-makan kemasan itu mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Jangan hanya sekedar lepas tangan, ya sudah ada kasih uang jajan, sudah mau jajan apa terserah. Terkadang makan-makan kemasan itu
ternyata mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Sehingga kita komplain kemudian, ini anak kenapa nggak patuh sekali, nggak dengar. Gimana dia mau patuh? Setiap hari kita asupkan dia dengan makanan yang tidak benar. Bukan harta kita yang tidak benar, tapi yang dia jajan itu yang tidak benar. Jadi kenapa ulama Islam itu memperhatikan hal seperti itu, sangat-sangat penting. Setiap ulama mesti ada menulis satu bagian di bidang kesehatan. Al-Ghazali juga begitu. Ya, Al-Ghazali bahkan menulis kimia us-sa'adah, ya, senyawa kebahagiaan dan lain sebagainya. Jadi kayak Ibnu Qayyim menulis At-Tibbun Nabawi dan lain sebagainya. Karena kenapa? Pengetahuan itu penting bukan hanya untuk kesehatan fisik kita, tapi juga untuk mendorong dan menopang kita dalam lebih baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak kuat, mana sanggup kita pergi ke masjid? Kalau kita sakit-sakitan, gimana kita mau sholat berjamaah? Padahal sholat berjamaah yang paling banyak pahalanya. Semangatlah kita kobarkan, ayo semangat berjamaah, subuh berjamaah dan sebagainya. Tapi jamaahnya pada sakit karena kurang memperhatikan fisik tadi itu. Dan Nabi sudah mengingatkan, seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih Allah cintai dan Allah sukai ketimbang mukmin yang lemah. Maka kuat di sini mesti difahami sebagai bukan hanya kuat secara pengetahuan agama, kuat secara pengamalan, tapi juga kuat secara pengetahuan kesehatan, pengetahuan fisik dan sebagainya untuk menopang kita dan mendukung kita lebih sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.